aturan mana-mana orang-orang yang boleh dinikahi. Jadi ketika masalah direlakan itu artinya rela dalam ikatan botol. Itu telah menikmatinya Uni. Coba lihat Uni, coba lihat. Kau tahu tidak? Kok ayat ini coba berbicara tentang orang-orang yang diharamkan menikahi. Kau tahu? Bahkan di ayat selanjutnya maka itu kau baca ini. Uni. Sebentar di atas Uni. Kita baca pelan-pelan. Diam-diam kau, biar aku yang baca. Kau ular beludak, kau tukang pintir. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba saya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu dan dihalalkan bagimu. Apa maksud dihalalkan ini? Dihalalkan ini dalam ikatan pernikahan, karena kami bukan agama seperti kalian yang tidak ada aturan pernikahan di agamamu. Pernikahan katanya Uni. Anda ini saja ini ayat ini mengajar. Kau tengok ini apa ini? Coba tunjukkan nanti aku minta kau ya, sebaliknya nanti kau tunjukkan ajaran pernikahan dalam agamamu dalam kitabmu ya. Ya. Kau baca ini di ayat ke-23-nya. Kau baca ini di ayat 23-nya, ular beludak. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Ayat Al-Qur'anku bukan cuma 24. Kau seketika aku baca 2 Samuel pasal 12 ayat 11, kau suruh aku baca satu perikop. Kenapa ayatku kau potong-potong? Dasar kau ular beludak kau ya. Anda membaca Alkitab cuma satu ayat. Ya kau tunjukkan ayatnya satu perikop. Suruh saya baca lebih dari satu ayat. Tugasmu menjelaskan. Kau baca ini di ayat 22-nya. Dan janganlah kamu menikahi. Baca tulisan Arabnya. Wala tankihu. Dan janganlah kamu menikahi. Ini konteksnya tentang pernikahan. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu. Maka dilanjut di ayat 23-nya. Masih aturan tentang siapa yang boleh dinikahi. Lalu dilanjut di ayat 25-nya. Maka di ayat 24-nya. Ini pun masih tentang aturan siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang boleh dinikahi. Ayat 24 itu secara saya akan bacakan. Tapi saya menunjukkan bahwa ini konteks tentang aturan boleh menikahi siapa dan yang tidak boleh menikahi siapa. Paham kau? Nah, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba saya perempuan tawanan perang yang kau miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya. Botol kau, ini baca ini. Apa ini? Jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Ya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Maka ini adalah konteks pernikahan. Maka tunjukkan dalam kitabmu aturan menikahi perempuan dalam kitabmu. Tunjukkan, ya, tunjukkan. Lalu kemudian di sini budak diperintahkan untuk dinikahi. Dulu baru diberikan mahar, belum dinikahi kan? Mana? Tunjukkan datanya kalau tidak dinikahi. Apakah diberikan mahar dulu? Sekarang diberikan mahar dulu baru dinikmati atau dinikmati dulu atau diberikan mahar? Tahu tidak? Mahar itu boleh dibayar kemudian, boleh dibayar tunai. Makanya dalam ijab kabul itu ada kata-kata begini. Aku terima nikahnya Rifa binti Yadiman dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, kalau seandainya dia menghutang, maka boleh hutang. Jadi apa kaitannya dengan ajaranmu? Kau pikir itu batal pernikahan? Tunjukkan dalam kitabmu aturan menikah dalam Kristen. Ku minta sekarang, kalau kau mampu menunjukkan dalam kitabmu ada aturan pernikahan, maka kau layak mengatakan bahwa agamamu membenci perzinahan. Kau tunjukkan Yesusmu mengajarkan pernikahan dalam kitabmu. Tunjukkan. Macam-macam kau, kutelan kau bulat-bulat malam ini, siang ini. Tunjukkan dalam kitabmu ajaran pernikahan. Ya, saya ambil. Sebentar. Yang ada dua hutangmu ya. Kau tunjukkan bahwa Yesusmu mengharamkan meniru budak. Ya. Kalau enggak sama aja kau. Kang fitnah kau. Aku belum sarapan. Jangan kalian macam-macam. Aku lapar ini. Telan bulat-bulat tengkorak kalian nanti. Jangan kalian pancing. Saya baik-baik di awal. Saya ajak diskusi baik-baik. Saya minta data. Kalau saya tunjukkan data. Jangan kalian ini menjadi ular beludak di hadapan kami. Kalau kalian tidak menunjukkan data terkait agama kalian, itu urusan kalian. Tapi ketika kalian bicara tentang agama kami dan kalian tidak tunjukkan data, jangan kau macam-macam. Kami marah, itu hal yang diizinkan. Kenapa? Kami tidak akan membiarkan penyesat-penyesat seperti kalian ini hadir di ruang publik, bicara banyak. Kalian harus dipatahkan di hadapan publik. Ya, tuduhan kalian kepada Islam harus dipatahkan di hadapan publik. Itu kewajiban saya. Maka tunjukkan dua hal yang kau tuntut kepada saya yang saya berikan. Pertama, saya sudah nyatakan bahwa budak itu di agamamu boleh ditiduri. Saya sudah tunjukkan datanya tadi. Oke? Dasar saya apa? Dasar saya adalah Keluaran pasal 21 nomor 10.
Yang kedua, tunjukkan larangan meniduri budak dari Yesusmu yang berinkarnasi. Karena Yahwehmu membolehkan meniduri budak, maka tunjukkan larangannya dari Tuhanmu yang manusia. Yang kedua, tunjukkan aturan pernikahan di dalam kitabmu. Ya, Tuhanmu yang ajarkan bagaimana cara menikah. Kalian nggak punya dasar. Mau ngritisi agama Islam kalian. Macam-macam kalian. Lanjut Ustadz Madu. Cukup Uni. Bilang muta tahu nggak definisi muta apa? Kalau nggak tahu ya udah cari tahu dulu, baru nanti digugat. Begitulah. Oh, Uni tadi masih ada ya? Oke. Jadi itu Masih dasar banyak, pernikahan Uni masih itu banyak. sebenarnya ada di Efesus 5 ayat 25. Jawaban apa itu Efesus 5:25? Jawaban tentang apa Efesus 5:25? Karena aku punya dua tuntutan. Yang pertama, larangan meniduri budak oleh Yesusmu. Yang kedua, aturan pernikahan dalam agamamu. Apa yang mau kau jawab? Efesus 5:25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Apa itu? Enggak Apa ada itu? hubungan. Apa itu? Gak usah kau jadi beragama kau. Orang ateis pun mengasihi bininya. Penghormatan. Tahu konteks yang kutanyakan? Yang kutanyakan adalah kapan Tuhanmu yang versi manusia itu mengharamkan meniduri budak yang diizinkan oleh Tuhanmu yang versi roh itu? Yang kedua, mana aturan pernikahan dalam agamamu sehingga agamamu layak menyandang agama yang menjunjung tinggi kehormatan perempuan karena mengajarkan menikahi? Mana tulisan dalam kitabmu yang perjanjian baru? Oh ya, oke, sebentar ya. Sebentar ya. Tuhan kalian aja nggak nikah, berani-beraninya kalian menggugat masalah pernikahan dalam Islam. Tuhan kalian aja nggak ngajarin nikah. Macam-macam kalian. Saya santun kepada kalian, asal kalian punya adab. Adab dialektika adalah ketika menggugat bawakan buktinya. Jangan menggugat nggak bawa bukti kalian. Kalau saya menggugat bawa bukti. Saya menunjukkan Tuhan kalian mengambil bini orang. Jelas dalilnya. Aku mengambil istri orang itu. Jelas dia katakan aku. Ketika kalian menggugat agamaku, membawa datanya dari agamaku. Jangan bawa dari kebencian kalian kepada agamaku. Sehingga kalian layak dikatakan pendiskusi. Enak aja kalian di hadapan publik mau memfitnah kalian. Fitnah yang kalian lakukan itu harus saya patahkan di hadapan publik dengan keras supaya umat Islam tidak menyimpan kemarahan kepada kalian. Tahu kalian? Karena kalian adalah orang-orang yang membawakan fitnah tanpa bukti. Ibrani 13 ayat 4 ya. Ibrani 13 ayat 4. Silakan buka. Ibrani 13 butir 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencampurkan tempat tidur Apa orang itu? sandal Mana dan aturan perkawinan? zina akan dihakimi. Teos. Ini Apa larangan aturan zina. perkawinannya? Ini larangan Ya zina. mana aturan perkawinannya mana? Apa yang membedakan pernikahan dengan tidur dengan pesundal? Itu yang ku minta. Tadi kau minta data menikahi. Sekarang ajaran setelah menikah yang kau bawa. Mana ajaran pernikahan dalam agamamu? Nggak ngerti kau bahasa Indonesia? Ini larangan serong bukan kayak Larangan berbuat serong itu. Kok yang diminta tata cara menikah? berzina di dalam Kristen. Itu yang Apa yang ku minta? Tahu yang ku minta? Yang ku minta adalah mana aturan pernikahan dalam agamamu? Di mana aturan bahwa ini menikah? Kau tengok An-Nisa 23, 22, 23, 24. Di situ dikatakan menikah dengan cara memberikan mahar. Kemudian ada aturannya. Pernikahan yang itu seperti ada. itu Anda minta. Mana di kitabmu? Ada perbedaan antara perzinahan dengan pernikahan. Sebentar. Mana perintah menikahi di situ? Mana perintahnya? Mana aturannya? Mana orang-orang yang tidak boleh dinikahi dalam agamamu? Mana? Tunjukkan kepadaku aturan. Siapa? Umur berapa perempuan boleh dinikahi? Tunjukkan di agamamu. Mana aturan-aturan pernikahan? Tunjukkan sekarang juga. Macam-macam kau. Kitab mengambil hukum-hukum Yahudi lalu membatalkan hukum Yahudi. Tahu-tahu di kitabmu tidak diajarkan oleh Tuhanmu cara menikah dan kalian mengatakan bahwa kalian dimuliakan. Kalian dimuliakan oleh Tuhan kalian.
Tuhan kalian saja pernah mengambil bini orang. Dan kalian mengatakan bahwa ajaran kami lebih mulia daripada ajaran kalian. Pret. Kalian, saya baik-baik ngajak kalian diskusi. Saya tawari kalian diskusi akademis. Saya kasih kalian syarat supaya kalian tidak termasuk orang menghujat dan melakukan penistaan agama. Berani-beraninya kalian. Gini ya. Ini saya bahas Apa begini-begini? Apa gini-gini? 1 Petrus ayat, sebentar, saya buka. 2 ayat 13 Ubek-ubek itu sampai perjanjian baru itu. 17. Tuhan mau aja nggak mengajarkan menikah? Ini perjanjian baru nih. 1 Petrus Tunjukkan. 2 Tuhan mau ayat 13 memerintahkan sampai menikah dan mengajarkan 17. menikah. Iya, dengarkan dulu. Oke. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17 di mana disebutkan bahwa setiap manusia harus tunduk pada perintah raja atau semua pemerintahan. Artinya kami mengikuti tata cara pernikahan di dalam pemerintahan di mana kami hidup. Oke, Jadi bagaimana oke. di Indonesia? Oke. Berarti kalau seandainya di Indonesia menerapkan hukum pernikahan syariah Islam, berarti kau ikut. Berarti kau pakai hukum Nabi Muhammad, berarti nyolong kau dari hukum orang lain. Ketika di Afrika sana pernikahan dengan mencuri bini orang, maka kau ikut. Oh begitu. Berarti Tuhanmu nggak ngajarin, cuman ikut-ikutan. Kalau orang lain gimana, ikutin gitu. Iya. Kalau ada pernikahan di Nia sana misalnya, ada pernikahan kemarin di Turki dengan cara mengambil, merampok bini orang, lalu dinikahi, berarti diizinkan oleh Tuhan mengikuti hal seperti itu. Ajaran Oke. macam apa ini? Jadi mengikuti akhirnya, aturan perintah pemerintah yang sesuai dengan firman Tuhan, Uni. Mana firman Ya? Tuhanmu? Oke. Ya, mana firman Tuhannya? Ya, Cara misalnya gini, firman Tuhan mana? Satu Cara firman Tuhan pasangan mana? tidak Mana? mencemari tempat Mana? tidur Mana? kita Mana satu dengan yang pasangan? lain. Mana Oke. satu pasangan? Tunjuk, Oke, saya tunjukkan ya. tunjuk dalilmu. Dari tadi cocongorlogi. Orang Kristen menumpang cara menikah orang lain. Ingat teman-teman, kalau ada orang Kristen tinggal di Arab Saudi, pemerintahnya mengajarkan cara menikah ala Nabi Muhammad. Maka Kristen menurut si kebenaran mengikuti tradisi Nabi Muhammad. Lalu berani-beraninya kau bilang menikah cuma satu istri. Tuhan kau ngambil bini orang. 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Menumpang hukum ternyata dia. Gak tahu malu, menghujat cara pernikahan umat Islam. Ujung-ujungnya apa? Kami akan mengikuti kalau ada pemerintah yang mengajarkan cara menikah, karena kami ikut pemerintah. Kalau kalian tinggal di sebuah negara mayoritas Islam, ajarannya ajaran Islam, kalian ikut. Apa kalian ini? Munafik kalian. Kalian gak diajarkan kalian menikah, sok-sokan kalian mengkritisi pernikahan dalam Islam. Udah sarapan kayaknya Uni nih. Aku belum. Ini makan Oh, belum. lapar nih. Lagi lapar aku nih. Iya. Pelan bulat tengkoraknya ini. Makanya dengan macam-macam. Itu ubun-ubun di shop. Enggak, aku kalau mereka enggak memfitnah. 1 kan Timotius lihat. 1 ayat 3. Udah berapa ayat kau lemparkan kepadaku dari tadi? Hah? Kabur-kaburan terus Ya, kau. Aku banyak. terus ayatmu dari tadi. Mana banyak? Mana itu yang pertanyaannya substansinya mana? Ayat Sabar, yang Uni, dikasih nanti naik dari tensi loh. Petrus lah, dari Ibrani lah, Timotius lah, Korintus lah, ke bawah 1 semuanya. Timotius 3 ayat 2 bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai 1 orang istri. Udah clear ya? Oke, ya kita baca teman-teman ya. 1 Timotius berapa? 3 ayat 2. Oke, Karena kita buka, itu teman-teman, pendiri jemaat haruslah orang yang Ya, tak ini bercacat, dia ya. suami dari Saya satu akan istri tunjukkan. dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka Ya, memberi tumpangan, Ya, kita cakap buka mendengar Bang. orang. Kita buka. 1 Timotius berapa? 3:2. Iya, kita buka ya teman-teman. Nah, ini dia. Dia adalah orang yang berusaha untuk menyembunyikan kebenaran dalam kitabnya, teman-teman. Ini dia. Kau nyuruh aku baca 1 perikop. Kenapa kau nggak baca sekopnya sekalian? Hah? Kenapa kau nggak baca sekopnya? Kau baca itu sekopnya itu. Digedein ini. Giliran aku baca kitabmu, jangan baca 1 ayat aja. Jangan potong-potong ayat. Giliran kau mau menyelamatkan hujahmu yang tak berdasar itu, kau hilangkan sekopnya. Kenapa kau nggak baca sekopnya itu? Itu Gedein. syarat-syarat bagi pemilik jemaat. Tahu kau? Kau pemilik jemaat rupanya. Pemilik jemaat kau. Hah? Oh, Digedein mungkin nggak kelihatan Uni, ditarik Baca itu. ke samping gitu. Biar kelihatan mungkin nih. gua baca itu 1 sekop itu. Makan itu 1 perikop itu.
Baca itu satu 1 sekop. Korintus 7 ayat 2 banyak itu Uni. Kalau ayat-ayat Mana seperti lagi? itu banyak. Lari lagi kau. Itu Ini hanya kayak mana? salah satu contoh. Ini kayak mana ayat? Ini kayak mana bahwa ayatnya? mengharuskan. Oke. Ini kayak mana? 1 Baca Korintus sekopnya itu. 7 ayat 2. Jangan lari dulu. 1 Baca Korintus sekopnya 7 itu. ayat 2 banyak ayat Baca sekop seperti itu. Tadi itu belum. Satu ayat kau kasih kau lemparkan ke belakang. Satu ayat kau kasih kau lemparkan ke belakang. Giliran ayat ini nggak membantu kau lemparkan ke belakang. Ya udah, aku Membantu lagi, bacain. Baca itu. Membantu sebenarnya itu. Tetapi mengingat Ada. bahaya. Kenapa tidak membantu? Baca. Iya ini aku baca ini. Oh, itu udah masuk ke kriteria. Kok Baca nggak ini. masuk sih? Itu masuk. Baca itu sekopnya. bagiannya gitu. Khusus itu khusus penilai, khusus. Hei, khusus. Baca Nah, itu. sekarang 1 Korintus aku bacain, nanti kita ketawa sama-sama. Tetapi mengingat bahaya pencibulin, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Nah, ini tidak boleh ambil istri orang. Dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Tidak boleh ambil suami orang. Ini tidak boleh Iyalah, ini berseru. sendiri. Jadinya ngapain kalau kamu ngambil bini kalau orang? ada istrinya nggak boleh menikah lagi kan? Mana di situ? Tidak ada, Jangan tidak nama-nama boleh. Tuhan Karena kau. gini. Di situ setiap Kita istri lihat ya, harus memiliki istrinya daya sendiri, pikir bukan atau istri orang. logika. Pakai logika gini. Setiap suami Memfitnah harus Islam kau mempunyai pandai ya. istrinya sendiri. Membela imanmu kau tak mampu. Artinya, tunggu dulu. Kok Anda ini framing aja dari tadi. Uniripe ini dari tadi framing aja framing. Kalau saya punya satu istri, kemudian ambil wanita lain, itu istri saya bukan. Jadi kan ada lagi kebalikannya Jadi, itu. Seorang istri harus mempunyai suami sendiri. Iya memang Jadi dia kalau sudah seorang punya perempuan, suami. suami sendiri dia itu loh. Kita baca, suami sendiri. Jadi artinya suami orang bolehkah itu dikatakan suami sendiri? Ya nggak boleh lah. Nggak Islam boleh nggak lah, ya ngajarin. udah clear Betul. kan? Clear. Bang Madu, Artinya satu Alfi istri, lanjut satu ya. suami, Uni udah on the clear. way. Gini. Oke. Lelaki, setiap lelaki punya istri sendiri. Aku lelaki. Misal aku punya Ya. satu istri, kemudian aku ngawinin, Oke. menikahi satu orang lagi. Istriku juga ndak ini kedua ini. Iya, betul. Ya udah, berarti boleh dong. Tapi di situ kan ada setiap istri harus mempunyai suami Loh, sendiri. ini ndak ada ini status Jadi ini. kalau itu Sebentar, jangan coba ke situ baca, dulu. baca lagi. Iya. Jangan framing, bro. Baca Seorang lagi. laki-laki, sebentar. Jangan kayak gitu. Seorang laki-laki harus mempunyai istrinya sendiri. Ya, lanjut. Istri sendiri dong. Iya, lanjut lagi. Berarti saya ambil lanjut gadis, aja, baca kemudian dulu, aku Bang. jadiin. Jangan diberikan pengertian dulu, Dan baca setiap aja. perempuan punya suami sendiri. Itu. Terus apa masalahnya Jadi di sini? kalau seorang perempuan harus mempunyai suami sendiri, Iya, nggak boleh sambil suami suaminya orang. mempunyai 2 istri, apakah dia itu suaminya sendiri atau suaminya berdua? Suaminya berdua. Loh, nggak boleh ambil suami orang, nggak boleh ambil istri orang. Ya udah, berarti artinya Loh, dia kalau tidak bukan boleh suami- dinikahi oleh seorang Loh, nggak laki-laki bisa. yang beristri. Itu Nggak logika bisa, udah cacat itu. clear. Kalau seandainya ada istri, nggak cocok. ini seandainya ada, Aduh, loh, ini seandainya ada gawat nih, satu Bang istri, Man. Ini. kemudian kita ambil wanita bukan istri orang, itu bukan istri kita sendiri. Seorang suami harus Bang mempunyai Madu, istri saya sendiri. closing Oke, statement dulu. seperti Oh, yang iya. Anda Bang. asumsikan. Izin bang, diam-diam kau kebenaran. Udah nggak ada gunanya kau bicara. Oke, teman-teman ingat lihat ya, saya sudah mempertontonkan kepada antum semua. Saya seorang wanita dari Kristiani, saya ajak diskusi baik-baik. Inilah tabiat mereka yang tidak bisa mereka rubah, ikhwah. Saya mengajak mereka diskusi baik-baik, saya berikan syarat dengan membawakan data. Kalau tentang menjelaskan agamanya saja tidak boleh tak berdata, apalagi ketika menuduh agama kita. Maka pantang bagi saya membiarkan orang-orang yang memberikan tuduhan dasarnya Islamofob untuk saya ajak beramah tamah. Makanya saya katakan, orang Islam ini diperintahkan adil. Adil itu seperti apa? Meletakkan marah dan ramah pada saat yang tepat. Di awal saya ramah. Kenapa? Karena saya menganggap dia adalah orang yang ingin menjelaskan imannya, lalu mempertanyakan agama kita. It's okay. Bagi saya itu keniscayaan. Pertanyaan sebotol pun pertanyaan mereka bagi saya itu keniscayaan. Hal yang lumrah karena mereka tidak mengetahui. Tapi ketika mereka membawa pernyataan, mereka mengatakan Islam mengajarkan mut'ah dan nikah siri, dan mereka tuduh itu berzina. Maka mereka adalah orang yang menggugat yang wajib menunjukkan bukti-buktinya. Kenapa? Karena ini berupa tuduhan. Di pengadilan kita menuduh, kita harus tunjukkan buktinya. Maka saya tidak akan benarkan orang-orang seperti ini dengan kata ramah. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang menyerang. Maka diizinkan bagi saya memerangi mereka. Cara saya memerangi apa? Pertama saya minta klarifikasi dulu. Mana data? Bahasa saya keras, tegas. Kenapa? Telinganya tidak bisa mendengar. Teman-teman tahu berapa kali saya bertanya mana data, mana data, mana data?
Mereka tidak akan mendengarkan karena mereka tidak punya. Jadi kemarahan saya ini, kemarahan atas dasar apa? Kecintaan saya kepada agama saya. Saya tidak ingin orang-orang penyesat ini membenarkan penyesatan mereka di hadapan kita. Tugas saya mematahkan argumen mereka di hadapan mereka. Saya ketika bertanya saja ada dasarnya. Saya bawakan dalilnya 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Maka ketika mereka menuduh agama kita tanpa dasar, ini sudah masuk menyerang akidah kita. Pantang bagi saya untuk membiarkan ini di hadapan publik. Nah, makanya tolong buat umat Kristiani supaya kalian tidak masuk ke dalam ranah penistaan agama, maka tunjukkan data tuduhan kalian terhadap agama kami. Si kebenaran tadi adalah ular beludak. Contoh ular beludak. Ketika saya minta data nikah siri dan nikah mut'ah, dia bawakan data di mana konteks ayat itu tentang pernikahan. Justru konteks ayat itu aturan pernikahan. Siapa saja yang boleh kau nikahi, siapa saja yang tidak boleh kau nikahi. Kan botol. Tuduhannya nikah mut'ah dan nikah siri, dalil yang dibawa adalah aturan larangan menikahi sebagian orang. Kan nggak botol itu namanya. Ketika kita tuntut mana dasar pernikahan dalam kitabmu, yang dia bawa dalil jangan menyakiti istri, jangan begini-begini. Jangankan beragama Kristen, itu orang ateis tidak akan juga punya larangan-larangan seperti itu. Mereka bisa bikin sendiri itu. Ya, jadi tolong mendengarlah kalian. Wajar kalian sesat, wajar kalian itu tersesat karena kalian banyak bicara tanpa dasar. Karena kalian berbicara tanpa ada perintah. Karena kalian melakukan sesuatu tanpa ada dalilnya. Jangankan aturan menikah di agama kalian. Tuhan kalian saja tidak menunjukkan tata cara menikah. Lalu berani-beraninya kalian mengkritisi agama Islam yang penuh dengan aturan. Jangankan pasal pernikahan. Bangun tidur saja kami diajarkan bagaimana caranya. Mau tidur saja kami diajarkan bagaimana caranya. Apalagi masalah pernikahan. Paham kalian? Salah satu hukum yang paling banyak aturannya itu berkaitan dan tentang pernikahan. Giliran ditanya, kami ikut pemerintah aja. Kalau pemerintah kami anjurkan menikah gini, kami ikut. Maka pada akhirnya kalian membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Kristen tinggal di Arab Saudi yang menetapkan pernikahan ala Islam, maka pada akhirnya apa? Kalian mengikuti ajaran yang kalian hujat. Nggak hipokrit kalian itu. Nggak malu dengan argumen begitu. Sadar kalian. Ini ruang dialektika. Oke. Cuman itu saja buat yang di YouTube, buat yang di TikTok. Izin saya hari ini on the way keluar kota lagi ya, dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya tunjukkan bagaimana perempuan yang katanya ajarannya menghormati perempuan justru menunjukkan kehewanannya di hadapan kita. Dengan apa? Berbicara tanpa dasar, berbicara tanpa ilmu. Ya, wanita pagi tadi yang saya hormati di awal menjadi hina di hadapan saya kemudian karena penyesatannya terhadap agama Islam, karena penghinaannya terhadap agama Islam, karena tuduhannya terhadap agama Islam. Ya, kita umat Islam, kita diperintahkan bersabar, betul. Kita diperintahkan untuk memaafkan, betul. Tapi terkait argumentasi yang menyesatkan, yang memfitnah, yang menipu, saya tidak serang pribadinya, saya serang argumentasinya. Ya, pribadinya terserah, itu urusan dia. Tapi argumentasinya harus saya patahkan di hadapan publik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman, mohon maaf kalau saya pagi ini cukup keras. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena wabarakatuh. teman-teman tahu ya, saya telah terlatih berhadapan dengan serigala berbulu domba. Ya, seandainya saya memiliki karakter yang keras, mungkin teman-teman tidak nyaman dengan karakter saya minta maaf. Karena